Halo, selamat datang kembali di channel Teater 1. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film laga seru yang berjudul Unleashed. Film yang dibintangi aktor beken Jet Li ini bercerita tentang seorang petarung buas yang dipelihara oleh mafia gangster untuk melakukan pemerasan. Kemudian, sebuah kecelakaan membuatnya dirawat oleh seorang pria buta yang baik hati. Menarik sekali. Kira-kira apakah pria tua ini akan berakhir tragis di tangan Jet Li atau justru sebaliknya? Simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, check it out. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Dalam film ini, Jet Li memerankan tokoh bernama Denny. Film dimulai dari pelepasan kalung besinya Denny. Lalu, Denny bertarung dengan banyak orang sekaligus di sebuah gudang. Bukan cuma menyerang, Denny juga punya pertahanan yang sangat bagus. Pertarungan diakhiri dengan tembakan pistol yang berhasil dihindari oleh Denny. Saat Denny berhasil mencekik si penembak, dari belakang sana pria tua berjas putih menagih hutang si penembak tadi secara paksa. Dan Denny pun dikalungi leher besi lagi oleh si pria tua. Kemudian mereka berdua pergi dari sana. Sesampainya di markas, Denny dimasukkan ke dalam kandang besinya. Di sanalah dia makan, berlatih tinju, dan beristirahat. Sementara bosnya yang bernama Bart terlihat hendak bersenggama dengan seorang PSK. Tapi si PSK tiba-tiba kabur ketakutan setelah melihat di bawah sana ada Denny. Sehari-harinya, Jet Li dan bosnya ini selalu melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan hutang. Jika mereka menolak, maka bos Bart akan melepas kalung besinya Denny. Denny benar-benar menjadi seperti anjing buas jika kalungnya dilepas. Suatu ketika, mereka hendak menagih hutang pada orang kaya. Orang kaya ini sudah hafal betul dengan cara kerja bos Bart dan Denny. Saat negosiasinya berjalan alot, orang-orang ini tak membiarkan bos Bart melepaskan kalungnya Denny. Bos Bart dan anak buahnya dihajar habis-habisan. Denny hanya terdiam jinak karena memang kalungnya masih terpakai. Untungnya, bos Bart mampu melawan balik, sehingga dia bisa melepaskan kalungnya Denny. Denny pun mengamuk, semua orang itu diburu dan dibunuhnya. Aksi itu ditonton oleh tamunya si orang kaya yang bernama Yusuf. Dia sangat terkesan dan menikmatinya. Bos Bart pun langsung mengambil perhiasannya dan berlalu pergi. Kemudian, mereka ingin pergi menagih hutang lagi. Tapi kali ini tanpa Denny, karena mereka mau melakukannya dengan damai. Bos Bart meminta Denny berjaga-jaga di gudang dan mengajarkan jika lampu merah ini menyala, maka masuklah ke dalam. Saat sedang menunggu, Denny tertarik pada piano bekas yang ada di sana. Dia perlahan-lahan membunyikannya. Tak lama kemudian, datanglah pria berkacamata hitam. Denny pun menjauh dan kembali memandangi lampu merahnya. Pria ini menyapa Denny, tapi Denny tak menjawab. Denny akhirnya menjawab, "Yes," usai mengetahui bahwa pria ini ternyata buta. Pria ini mengajak Denny duduk di sampingnya. Pria ini mengajarkan Denny cara bermain piano. Denny terlihat sangat senang dan bersemangat. Pria ini memperkenalkan namanya. Namanya adalah Sam. Sam mengajarkan Denny kunci-kunci dasar. Denny terlihat senang bisa kenal dengan Sam. Tapi tiba-tiba Denny mendengar suara berdentang. Ternyata lampu merah itu telah dihidupkan. Denny pun bergegas masuk ke dalam. Di sana terlihat bos Bart dan anak buahnya terkapar dengan berlumuran darah. Bos Bart marah besar dan ingin menjualnya. Denny pun dijebloskan lagi ke kurungannya. Tak lama dari itu, bos Bart mendapat tamu. Ternyata tamu itu adalah Yusuf. Yusuf tertarik untuk mengundang Denny ke acara pertarungan ilegal bulanan. Acara itu menghasilkan banyak sekali uang, karena banyak juga orang yang ikut taruhan. Singkat cerita, Denny dan bos Bart sampai di lokasi. Denny diminta menghadapi juara bertahan yang 15 kali tak terkalahkan. Bos Bart pun melepaskan kalungnya, dan Denny melumpuhkan orang itu hanya dengan beberapa tinjuan saja. Saat Yusuf bertanya bagaimana bisa membuat seseorang menjadi seekor anjing, maka bos Bart pun menjawab, "Latihlah sedini mungkin." Bos Bart pulang dan membawa banyak sekali uang. Di tengah perjalanan, bos Bart bertanya, apa yang Denny inginkan? Denny bilang, piano, dan hanya piano, bukan yang lain. Bos Bart menertawakan keinginan Denny itu dan tiba-tiba saja mobil mereka ditabrak oleh truk besar. Lalu, dari mobil lain turunlah anak buah si orang kaya tadi.
Mereka menembaki mobil Danny secara membabi buta. Lalu mereka bergegas pergi. Kejadian itu menewaskan Bos Bart dan anak buahnya. Untungnya, Danny tidak tewas, dia masih sempat selamat. Di lain tempat, Sam kembali mengunjungi gudang untuk bermain piano. Tak lama dari itu, Sam mendengar suara orang datang. Sam bertanya, "Apakah itu kau?" Danny menjawab, "Yes." Lalu Danny tumbang di atas darahnya sendiri. Danny bermimpi buruk. Dia ditembak seseorang saat sedang mengintip. Lalu seketika, Danny pun terbangun. Dia berada di sebuah kamar dengan baju yang sudah terganti. Danny tiba-tiba masuk ke kolong ranjang usai mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Sam yang ingin memberinya makan dan minum. Sam meletakkannya di bawah ranjang dan meninggalkannya. Seusai makan, Danny keluar kamar karena mendengar suara piano. Saat sedang bermain piano, Danny dikagetkan dengan kehadiran anak tiri Sam, Victoria. Danny pun ngumpet kembali ke kamarnya. Saat Victoria dan Sam ingin makan malam, Danny keluar kamar. Dia menghampiri meja makan dan duduk. Danny pun makan dengan lahapnya seperti seekor anjing. Victoria lalu mengajarkan bagaimana cara makan yang lebih manusiawi. Danny meniru semua gerak-gerik Sam dan Victoria hingga pada akhirnya Danny memberitahukan namanya. "Namaku adalah Danny." Mulai saat itulah Danny menjalani hidup barunya. Mereka, Sam dan Victoria, benar-benar bertekad kuat untuk mengembalikan fitrah Danny menjadi manusia sejati lagi. Mereka melakukan apa saja untuk Danny, mulai dari jalan-jalan, berbelanja, memasak, ditraktir es krim, hingga belajar bermain piano. Hari demi hari dilewati Danny dengan penuh sukacita. Sam dan Victoria benar-benar memperlakukan Danny dengan baik. Hingga di suatu malam, Victoria menemui Danny di kamarnya. Victoria ingin melepaskan kalung besi itu di lehernya. Danny langsung menghindar. Danny sempat teringat masa lalunya. Tapi, Victoria terus meyakinkannya bahwa kalung besi itu harus dilepas. Pelan tapi pasti, Victoria berhasil melepas kalung itu tanpa hambatan. Victoria pun melepaskan ciuman ke leher Danny dan meninggalkan kamarnya. Di suatu waktu, Danny berpapasan dengan anak buahnya Bos Bart di depan supermarket. Dia mengajak Danny kembali. Danny pun menurutinya. Ternyata Bos Bart belum mati. Bos Bart senang akhirnya anjingnya kembali lagi. Tapi kali ini Danny sudah beda. Dia sudah berani berbicara. Danny pun bertanya pada bos, di mana keberadaan ibunya. Bos Bart mengaku tak tahu. Merasa heran dengan pertanyaannya yang penuh emosional, Bos Bart pun langsung mengajak Danny ke tempatnya Yusuf, tempat berjudi pertarungan ilegal. Bos Bart menyuruhnya untuk bertanding. Danny menolaknya. Bos Bart pun menjanjikan membelikannya piano. Danny tetap menolaknya. Dia tak ingin melukai seseorang, karena Danny sudah berubah. Mendengar itu, Bos Bart marah dan seketika mendorong Danny masuk ke dalam arena. Danny langsung diserang, tapi Danny berhasil menghindarinya. Danny tak terlihat melakukan serangan sedikit pun. Dia hanya menghindar dan terus menghindar. Melihat itu, Yusuf meminta izin pada Bos Bart untuk menambah pemain lagi. Akhirnya, 3 pemain tambahan pun turun mengeroyok Danny. Danny babak belur karena masih belum melawan. Bos Bart memarahinya dan menyuruhnya untuk melawan balik. Danny pun langsung melakukan perlawanan. Satu persatu dari mereka berhasil Danny taklukkan. Pertarungan menjadi makin seru ketika senjata tajam diturunkan ke arena. Pertarungan berakhir dengan pukulan palu Danny yang tak mengenai kepala musuhnya. Bos Bart marah, Danny menolak membunuhnya. Akhirnya Bos Bart pun menembak si musuh sampai mati. Sesampainya di markas, Danny dipukuli Bos Bart. Danny diminta untuk terus membunuh, dan Danny pun dijebloskan ke kandangnya lagi. Di lain tempat, Victoria mencemaskan Danny, tapi Sam menenangkannya. Pasti ada sesuatu yang harus Danny selesaikan. Di malam harinya, Danny keluar dari kandangnya. Dia membuka laci meja Bos Bart. Dia menemukan foto ibunya di antara tumpukan foto mesumnya. Saat Bos Bart ingin melakukan mantap-mantap dengan PSK, Danny mengagetkannya. PSK-nya pun kabur melipir. Ini jadi yang kedua kalinya Danny menggagalkan adegan ini. Danny menunjukkan foto ibunya pada Bos Bart. Bos Bart meminta maaf dan bilang bahwa dia mencintai ibunya.
Tapi karena ibunya mati, Bos Bart pun berjanji akan merawat Danny. Bos Bart membujuk Danny untuk terus bersamanya mencari uang yang banyak. Danny pun terpengaruh. Di suatu perjalanan di dalam mobil, Bos Bart bilang bahwa keluarga itu memang harusnya bersatu kembali. Danny bertanya pada Bos Bart, apapun yang terjadi? Bos Bart bilang, iya, apapun yang terjadi. Seketika itu juga Danny merebut setir mobilnya. Mobil pun jadi oleng tak terkendali, menabrak-nabrak hingga terbalik dan hancur. Untuk yang kedua kalinya, Bos Bart dan supirnya pun tewas, sedangkan Danny masih selamat. Dia kembali ke rumah Sam dan Victoria. Dia menunjukkan foto ibunya dan berkata bahwa ibunya adalah seorang pelacur, tapi Victoria tak sependapat. Kemudian Sam meminta Victoria untuk mendeskripsikan foto itu. Sepertinya Sam tahu di mana lokasi dari foto itu. Lalu Sam pun mengajak Danny ke akademi piano, dan ternyata benar, dulu ibunya pernah mengajar di situ. Tapi karena tak punya uang, ibunya pun pergi dari akademi itu. Meski gagal melacak dan bertemu, Danny tetap merasa lega akan hal itu. Danny terus memandangi foto ibunya di kamarnya. Victoria bilang bahwa dia tahu musik apa yang dimainkannya saat itu. Victoria menggunakan kaca lup untuk melihat judul lagunya di foto itu. Victoria lalu memainkan lagunya. Danny pun perlahan-lahan mengingat sesuatu. Dia teringat saat ibunya bermain piano itu. Dia bermain-main di kolongnya. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. Ibunya menyembunyikan Danny di lemari. Dari sela pintu, Danny melihat ibunya dilecehkan. Ibunya pun memukul kepalanya hingga berdarah. Walhasil, ibu Danny ditembak kepalanya hingga mati. Melihat kejadian itu, Danny langsung keluar memukuli orang-orang itu. Danny dipukul dan digendong keluar sambil melihat mayat ibunya yang penuh darah. Di lain tempat, Bos Bart menanyakan alamat Danny kepada kasir supermarket. Ternyata, Bos Bart belum mati. Dia ini kayak grup band slang ya, nggak ada matinya. Danny yang baru saja mendapatkan ingatannya kembali itu, langsung bergegas mengemas barang-barang dan mengajak Victoria serta Sam pergi dari sana. Danny ingat siapa yang membunuh ibunya itu. Tapi naas, Bos Bart dan gengnya sudah berada di depan. Danny pun meminta Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Danny menghadapi serbuan itu, sambil kabur mencari jalan keluar. Meski dikeroyok, Danny tetap mampu menanganinya. Melihat kejadian itu, Bos Bart akhirnya menyuruh anak buah andalannya untuk turun tangan. Kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Di atas gedung, perkelahian kembali terjadi. Danny kemudian melihat ada celah kabur. Akan tetapi, di sana Danny malah mendapati anak buah andalannya Bos Bart. Duel sengit pun terjadi. Danny terpental keluar jendela. Untungnya ada kabel listrik di sana. Danny masuk ke toilet orang lain. Perlahan-lahan Danny hendak keluar, tapi si musuh datang lagi. Perkelahian pun terjadi lagi. Mbak-mbak yang lagi asik mandi tadi itu akhirnya melipir ketakutan. Aksi baku hantam terjadi di bilik toilet yang sangat sempit. Di lain tempat, Bos Bart memarkir mobilnya di tempat yang lebih sepi. Dan Danny pun sukses menendang musuhnya keluar jendela. Danny sebenarnya sempat menahannya, tapi karena kainnya robek, maka si musuh pun terjatuh pas di atas mobilnya Bos Bart. Bos Bart mengejar Danny dengan pistolnya. Anak buah lainnya juga sama, menggunakan pistolnya. Danny kemudian masuk ke dalam ruangan, memblokir pintunya, dan naik ke atas plafon. Menyadari itu, Bos Bart pun berniat mencegatnya. Dan kemudian mereka berdua akhirnya bertemu di tempatnya Sam dan Victoria. Bos Bart menjatuhkan pistolnya. Dia membujuk Danny untuk mau jadi anjingnya lagi. Danny terdiam lalu terpengaruh. Dia mendekati Bos Bart. Ketika kalung itu hendak dipakaikan, Danny menahannya dan memukul Bos Bart dengan serangan kombonya. Saat Danny hendak membunuhnya, Sam dan Victoria keluar mencegahnya. Tapi Danny gelap mata dan mendorong Sam hingga terpental. Bos Bart sendiri malah terus memprovokasi Danny agar membunuhnya. Danny pun bingung. Tapi tiba-tiba Sam memukulkan pot bunga ke kepala Bos Bart hingga tewas. Mereka bertiga pun berpelukan.
Film diakhiri dengan adegan pertunjukan piano Victoria yang didedikasikannya untuk Danny, orang yang terselamatkan melalui musik, khususnya piano. Wow, gimana? Keren kan filmnya? Sebenarnya film ini dulu sering banget muncul di bioskop Trans TV. Ya, demikianlah alur Firman List. Oh ya, buat kalian yang mau request film, komen di bawah ya. Siapa tahu aja bisa dibikinin. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!